Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Baiklah, bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran PAL IP kelas 11 AKL. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah serta debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang saldo norma akun dan penjurnalan. Nah, yang pertama adalah saldo norma akun. Ini telah dijabarkan dalam materi debit dan kredit bahwa sisi kiri atau debit ini dipakai untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva dan belanja, sedangkan sisi kanan atau kredit ini dipakai untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. Penjabaran tadi dapat dijelaskan secara rinci. Yang pertama, saldo normal rekening kelompok aset bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Yang kedua, saldo normal rekening kelompok kewajiban ini bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Yang ketiga, saldo normal rekening kelompok belanja ini bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Yang keempat, saldo normal rekening kelompok ekuitas dana bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Yang kelima, saldo normal rekening kelompok pendapatan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Yang keenam, saldo normal rekening akun penerimaan pembiayaan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Yang ketujuh adalah saldo normal rekening akun pengeluaran pembiayaan ini bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Dengan kata lain, saldo normal rekening kelompok aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan adalah debit, sedangkan saldo normal rekening kelompok kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan ini adalah di sisi kredit. Berkaitan dengan saldo normal akun-akun yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada paragraf berikut. Ini dia aset kalau bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit dan saldo normalnya berada di debit. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit dan saldo normalnya berada di kredit. Yang selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas ini bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit dan saldo normalnya ada di kredit. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit dan saldo normalnya ada di kredit. Selanjutnya adalah beban. Beban bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit dan saldo normalnya berada di debit. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian baca. Ibu lanjutkan. Di penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Sedangkan untuk buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis. Ini berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi berdasarkan keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening atau akun dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening atau akun. Oleh karena itu, jurnal sering disebut dengan istilah catatan akuntansi permanen yang pertama. Ini keberadaan jurnal membuat pencatatan atau rekening akun menjadi lebih mudah sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan sesuai dengan rekening atau akun yang bersangkutan.
Selanjutnya ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama fungsi pencatatan, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisa, yang keempat fungsi intrusif, dan yang kelima fungsi informatif. Yang kita bahas pertama adalah fungsi pencatatan. Ini semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang harus dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Ini terjadi transaksi harus dicatat secara urutan waktunya. Yang ketiga, fungsi analisa. Ini setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisa dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit dan kreditnya, perkiraan berdasarkan jumlahnya. Yang keempat ada fungsi instruktif. Ini pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Yang kelima ada fungsi informatif. Ini jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada sistematika pencatatan. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Untuk membuat jurnal umum, kita harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi, ada 5 akun yang perlu diketahui posisi saldo normalnya. Untuk mengetahuinya, silakan perhatikan paragraf berikut. Ini adalah paragraf saldo normal akun. Di akunnya itu ada aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau aset bertambah itu ada di sebelah debit, dan berkurang itu di sebelah kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Utang berkurang ada di debit, bertambah di kredit, dan saldo normalnya ada di kredit. Modal ini berkurang di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit, dan saldo normalnya berada di kredit. Pendapatan ini berkurang di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit, dan saldo normalnya berada di kredit. Beban ini bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Bila diperhatikan dengan seksama, tabel ini dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, saat aset atau harta bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang, maka catatlah pada posisi kredit. Yang kedua, akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, sementara jika utang berkurang dicatat pada sisi debit. Dan yang ketiga, saldo akun modal sama dengan akun utang. Jika modal bertambah dicatat pada sisi kredit, dan jika modal berkurang dicatat pada sisi debit. Akun pendapatan sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang, catat pada sisi debit. Dan yang terakhir adalah beban. Beban pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah dicatat pada posisi debit, sementara jika beban berkurang dicatat pada posisi kredit. Yang ketiga adalah bentuk jurnal umum. Jurnal yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan pemerintah daerah dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum ini jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus ini dicatat untuk mencatat satu jenis transaksi
saja. Untuk lebih jelasnya kita langsung pada contoh jurnal umum. Nah, ini adalah format jurnal umum. Ini yang pertama adalah di poin 1, itu adalah nama SKPD. Yang kedua, ini adalah tahun transaksi. Yang ketiga adalah tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat adalah kode akun pada bagan akun standar. Yang kelima, ini adalah nama akun. Yang keenam adalah nomor bukti. Yang ketujuh adalah nilai transaksi yang didebit. Yang kedelapan adalah nilai transaksi yang ada di kredit. Selanjutnya adalah melakukan penjurnalan. Ini contohnya, misalnya pada tanggal 4 Januari 2018, SKPD melakukan pembayaran belanja bantuan sosial. Transaksi ini terekam dalam SPPD sebesar 50 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, maka pencatatan dengan jurnal umum akan terlihat seperti berikut. Nah, ini yang pertama adalah nama SKPD, yaitu pembayaran belanja bantuan sosial. Tahunnya adalah 2018. Tanggal terjadinya transaksi adalah 4 Januari. Ini kode akunnya dikosongkan. Nama akunnya adalah pembayaran belanja. Keterangannya adalah bantuan sosial, ini di sebelah kredit sebesar 50 juta. Baiklah, itu saja materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar dan laporan keuangan. Kalau ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar GC. Nah, sekian, selamat siang.